Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ada yang Sehat, belum Pak. sarapan pada pagi hari ini? Alhamdulillah sudah barusan. Oke. Saya belum, Pak. Wah, belum. Kenapa tuh belum? Mager, Pak, keluar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi usahakan bangun tidur itu minum biar kita punya stamina yang kuat. Karena kan masa era pandemik ini nanti sakit. Yaitu ya, Dek Hanif ya. Iya, Pak. Baik, Iya, Pak, Bapaknya peduli banget. ya tentu dong. Baik, sebelum kita memulai pada mata pelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas memimpin doanya Mbak Meliza. Pimpin doa Mbak Meliza. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga proses belajar kita bisa berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Baik, sebentar ya, Bapak share screen dulu ya. PPT-nya dapat dilihat, anak-anak? Bisa, Pak. Baik, Bisa, Pak. jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan hukum Islam, tentang pernikahan, seperti itu. Oke, sebelum kita lebih jauh tentang hukum Islam ke pernikahan, teman-teman, anak-anak ketika mendengar kata pernikahan, apa yang terlintas di pikirannya? Mas Hanif, bagaimana? Menjalani hidup dengan partner seumur hidup, Bapak. Ya, betul. Menjalani hidup dengan pasangan seumur hidup ya. Ya. Kalau Nak Melisa bagaimana? Pernikahan. Ya, pernikahan itu ikatan antara dua lawan jenis, laki-laki dan perempuan, kemudian melaksanakan pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup, ibadah Ya, betul. terpanjang. Jadi bisa juga pernikahan itu adalah sebuah ibadah seumur hidup. Betul. Kalau Nak Rika gimana? Ketika mendengar pernikahan, apa yang terlintas? Apakah suatu negatif atau positif? Pernikahan adalah menyatunya dua insan dalam ikatan yang suci, seperti itu, Pak. Oke, bagus. Nyatunya dua insan, laki-laki dan perempuan, dalam ikatan yang sah, seperti ya, menurut agama maupun pemerintahan. Kalau Nak Cita bagaimana? Ketika mendengar kata pernikahan, apa yang terlintas di pikirannya? Nah, pernikahan itu dua insan yang saling membutuhkan satu sama lain dan selalu ada di sisinya sampai maut memisahkan. Oke, betul sekali. Jadi pada intinya, teman-teman, pernikahan itu dapat kita simpulkan dua insan yang menyatu dan selamanya, dan juga dengan ikatan yang suci secara sah pemerintahan, secara sah agama, dan juga ibadah seumur hidup, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua ini, apakah hukum nikah itu seperti apa? Apakah haram, apakah sunnah, atau mubah? Kalau Nak Rila, apa hukum nikah yang diketahui? Yang saya ketahui sunnahnya Rasul, Pak. Sunnah Rasul, ya betul. Kalau Nak Rika, apa itu hukum nikah kira-kira? Apakah haram? Jadi hukum nikah itu sebenarnya bisa haram, bisa sunnah, bisa mubah, atau bahkan bisa wajib, Pak. Jadi Oke. menyesuaikan individu masing-masing. Menyesuaikan kondisi masing-masing, begitu ya? Ya, Pak. Kalau Nak Hanif, bagaimana itu hukum nikah kira-kira? Betul, Pak. Bisa haram, Pak. Kalau nikah tujuannya nggak lillah, haram, Pak. Wah, bagus, bagus. Oke, semuanya betul semua. Namun pada dasarnya itu hukum nikah itu mubah pada dasarnya menurut para ulama. Namun betul kata anak-anak tadi bahwa sebenarnya hukum nikah itu dapat berubah-ubah sesuai kondisi seseorang itu masing-masing. Yang pertama itu sunnah. Kenapa bisa sunnah? Ada yang bisa jelaskan di sini? Angkat tangan yang bisa jelaskan? Izin Pak menjawab, Ya, Pak. silakan. Kenapa bisa sunnah? Masalahnya apa, Pak ya? Ya.
dikatakan sunnah apabila seorang laki-laki tersebut sudah mempunyai pekerjaan, dalam artian bakal bisa memenuhi kebutuhannya gitu Pak. Jadi Oke. sunnah. Oke. Seperti itu Pak. Baik, betul. Oke, jadi pernikahan itu bisa dihukum dengan sunnah apabila seseorang itu dia mampu menghindari perzinahan, mampu mencegah perzinahan, dan juga mampu secara material. Nah, bisa juga itu disunahkan. Kalau mau nikah, bagus, dapat pahala. Kalau enggak apa-apa. Itu haknya seseorang tersebut. Dan juga ternyata nikah itu bisa juga wajib. Ada yang bisa menjelaskan kenapa nikah itu bisa diwajibkan? Nah, Cita? Tahun Anif? Karena tidak menimbulkan zina, tidak menimbulkan zina gitu. Ya, Biar boleh. dipandang baik gitu. Ya, ada yang pendapat lain? Nak Melisa? Kenapa nikah itu bisa diwajibkan? Wajib kalau dia sudah mampu zahir dan batin begitu Pak. Oke. Betul. Satu Namun, lagi Pak, ya, pasangannya Pak ya. ya, pasangan itu adalah wajib. Kalau nikah sendiri nanti dikira terlalu canggih zaman kita. Nikah dengan teknologi itu tidak bisa. Takutnya nanti anaknya di-download di Google nggak bisa. Jadi betul tadi secara pengertian, nikah itu harus ada pasangan dan akan menjadi ibadah seumur hidup. Nah, kenapa nikah itu bisa diwajibkan? Ini untuk seseorang yang dalam tanda kutip dia mampu secara material dan tidak mampu menghindari perzinahan. Seperti itu. Jadi sahabatnya mohon maaf sudah tidak bisa terkendali, maka dia diwajibkan untuk menikah. Gitu. Nah, yang ketiga ini makruh. Kenapa bisa dimakruhkan? Karena seseorang ini dia mampu secara syahwat, dia mampu bisa menghindari, bisa menahan, namun tanda kutip dia tidak mampu dalam material. Takut nanti ketika dia sudah menikah, seseorang ini tidak bisa menafkahi anak-anaknya dan istri-istrinya seperti itu. Nah, ini hukumnya makruh. Itu ya. Dan yang terakhir ini haram. Kenapa bisa nikah ini haram? Katanya nikah ini kan sebuah ibadah. Kok bisa berubah jadi sebuah keharaman? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Nah, Rila, kenapa bisa nikah itu haram? Kenapa Pak ya? Kenapa itu? Kira-kira? Bisa haram kalau jadi zina gitu Pak ya? Apa gimana Pak ya? Ya, betul. Betul, boleh juga. Penting yang jelas pada intinya nikah itu diharamkan ketika niatnya sudah salah dari awal. Seperti yang kata Nak Hanif yang di awal tadi, ketika niat awalnya sudah salah, misalkan nikah sama Melisa nih, niatnya mau mendapatkan harta warisan dari bapaknya atau ingin menguasai hartanya, nah itu bisa dikatakan nikahnya haram. Karena dari awal tuh niatnya udah salah seperti itu. Baik, sampai sini hukum nikah. Ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Silakan seterusnya ini kita ke slide kedua tentang rukun nikah. Nah, yang pertama nih rukun nikah ini ada seorang laki-laki, ada seorang pasangan laki-laki yang berusia 19 tahun, beragama Islam, dan tidak dipaksa, dan juga tidak memaksa, seperti itu. Yang kedua, ini hukumnya, ya ini seorang calon istri harus cukup umur minimal 16 tahun. Seperti itu ya. Bukan perempuan musyrik, bukan juga perempuan dari wanita-wanita malam, dan juga dia bukan mahram kita. Bukan mahram, seperti itu. Yang ketiga, yakni ada wali nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Dan juga dia mengizinkan pernikahan tersebut. Tidak ada embel-embel tidak mengizinkan secara ridho, seperti itu. Nah, yang
keempat dan kelima, yakni ada dua saksi. Dua saksi ini tentu tidak hanya saksi atas formalitas, namun juga saksi ini harus laki-laki yang sudah dewasa, sudah mengerti, sehat juga, dan dapat melihat. Seperti itu. Dan yang terakhir tentunya ijab qabul. Ini adalah rukun-rukun nikah. Nah, yang ini muhrim. Ada yang tahu apa itu muhrim? Nah, Melisa, apa itu muhrim? Muhrim itu orang yang tidak bisa kita nikahi. Ya, betul. Jadi muhrim itu yang diartikan seseorang yang diharamkan dalam untuk diajak pernikahan seperti itu. Nah, yang poin pertama ini yakni wanita yang haram dinikahi karena keturunannya. Ada banyak. Tolong Hanif bacakan dari poin 1 sampai poin terakhir. Ibu kandung dan seterusnya ke atas. Mereka dari ibu dan nenek dari ayah. Oke. Kemudian anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, cucu dan seterusnya. Terus saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Oke. Kemudian saudara perempuan dari bapak dan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan dari saudara perempuan, perempuan dan seterusnya ke bawah. Oke, terima kasih Nak Hanif, sangat bagus. Silakan yang sekarang poin kedua, yakni wanita yang haram dinikahi karena susunya sama. Maksudnya menyusui pada ibu yang sama, seperti itu. Silakan Nak Melisa, boleh membantu Bapak untuk membacanya. Ada 2 poin di sana. Unmute suaranya. Belum ada. Yang muhrim ini ya Pak? Yang poin kedua. Yang poin kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan atau satu persusuan. Ibu, yang pertama ibu yang menyusui, kemudian yang kedua adalah saudara perempuan yang satu susuan atau sesusuan. Atau sesusuan. Oke, baik. Terima kasih. Dan yang ketiga ini poinnya yakni wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Nah, kita bisa membantu Bapak untuk membacakannya. Menurut pengertian bahasa, muhrim berarti yang diharamkan dalam ilmu fikih. Muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Adapun penyebab seorang wanita haram dinikahi ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang pertama, ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang selanjutnya, saudara perempuan dari bapak dan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Ibu yang menyusui dan saudara perempuan yang sesusuan. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Ibu dari istri atau mertua, anak tiri. Ibu tiri, istri dari ayah baik sudah cerai atau belum. Baik, terima kasih banyak Mbak Cita. Jadi pada intinya yang mempunyai keturunan dari saudara kandung kita, yang mempunyai susuan yang sama, dan juga yang ibu dan istri atau juga mertua maksudnya, dan juga ibu tiri juga nggak boleh. Walaupun ibu tiri tersebut sudah cerai dengan bapak kita, terus kita mau menikah sama ibu tiri kita, tetap tidak boleh karena udah pernah menjadi ibu kita seperti itu. Ada pertanyaan sebelumnya? Aman? Tidak ada Pak. Baik, kita lanjut ya ke slide terakhir, yakni kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Nah, ini ketika seseorang tidak mau melangkah ke dunia pernikahan, tentu ada kewajibannya, jangan lupa. Tidak hanya sekedar beribadah, tidak hanya sekedar mengikat perjanjian, tapi juga ada kewajiban masing-masing. Yang pertama ini kewajiban seorang suami, kira-kira apa aja? Nah, Hanif. Bisa sebut 3?
dapat menafkahi istrinya, Pak. Ya, betul. Itu lagi apa? Terus dapat menjaga istrinya dari hal-hal yang tidak baik. Betul. Satu lagi, ada bisa lagi? Membimbing istrinya itu ke arah yang kebenaran, Oke, baik. menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik untuk dirinya, Ya, Pak. ya, betul. Jadi pada intinya kewajiban suami itu adalah menjaga istri dengan cara memberi nafkah, mendidik dengan baik, bergaul dengan istri dengan baik, dan juga membantu tugas-tugas istri selama di rumah jika tidak ada kerjaan di rumah seperti itu. Kalau lagi free di rumah gitu. Dan tentu juga tidak hanya kewajiban suami, namun juga ada kewajiban seorang istri. Kita tidak hanya bisa bergantung kepada satu seorang, yakni suami, namun juga ada tugasnya masing-masing. Dan sini yakni kewajiban seorang istri. Nah, Melisa, apa aja kira-kira kewajiban seorang istri? Berbakti kepada suami, mematuhi suami, kemudian kalau suaminya pergi itu harus bisa menjaga diri dan menjaga barang-barang begitu. Kemudian ya memenuhi segala kebutuhan lah begitu. Baik Betul. batin dan lahir batin. Ya, pada intinya ketika kewajiban seorang istri itu adalah menjaga kehormatannya, menjaga aib-aib suami juga, dan juga taat kepada suami seperti itu. Nah, pada hari ini inilah ketentuan pernikahan tentang hukum Islam seperti itu. Sebelum kita mengakhiri ini, Bapak ada game untuk anak-anak. Ini gamenya seperti kuis. Ini salah satu cara untuk melihat bagaimana sejauh mana anak-anak pahamnya di situ. Sebentar lagi Bapak kirim linknya. Linknya boleh cek di grup kelas kita. Sekarang boleh dikerjakan. Bapak tunggu selama 3 menit atau 2 menit. Silakan dikerjakan dulu selama 2 menit, Bapak tunggu. Nanti kita bisa evaluasi bareng-bareng. Apa yang salah, apa yang benar, apa yang perlu dievaluasikan. Jika ada kesulitan dalam mengakses gamenya, boleh tanya Bapak ya. Game quizu. Silakan jawab seadanya aja, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Jawabannya sebisanya saja kan, Pak? Ya, tentu. Karena kita belajar di sini. Jika salah satu ada yang selesai, bilang ya. Nanti yang poin tertinggi akan dapat hadiah dari Bapak.
Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Saya Pak sudah. Oke. Terlihat Tapi hasilnya. salah satu kayaknya. Jangan lupa tulis namanya. Saya sudah, Pak. Ya, udah 3 orang yang sudah. Cita, Vika, dan Mbak Nak Melisa. Galvok Pak, Galvok baca soalnya jadi pada salah. Gak apa-apa. Nah, Rila, Nak Hanif sudah. Ya, Pak. Boleh. Jangan. Bentar ya. Share screen-nya bisa dilihat dari My Result. Bisa, Pak, tapi masih loading ya. Ya, masih loading. Tunggu sebentar ya. Kita cek nilai kita masing-masing. Yang jelas, siapapun yang tinggi, siapapun yang belum dapat nilai tinggi, kita bisa evaluasi bareng-bareng lagi. Nanti kemudian hari kita bisa belajar bersama lagi. Gitu ya. Jadi Baik, selamat Pak. untuk Nak Cita, poinnya tertinggi. Yakni Yeay. 87. Seperti itu. Syukron Pak. Ya, Terima nanti kasih. hadiahnya saya transfer ya. Nah, yang kedua nih kita tidak tahu siapa namanya. Ketiga Mbak Rika, selamat. Yang keempat Meliza dan yang kelima Nak Hanif, selamat semua. Nilainya besar-besar. Nak Hanif ini hampir sama dengan Nak Cita. Jadi selama mengerjakan game ada kesulitan, anak-anak? Tidak ada, Pak. Baik, yang belum benar semua tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran kita. Yang sudah benar semua dapat hasil tinggi, jangan sombong, tetap rendah hati dan tetap belajar agar menjadi orang yang sukses. Baik, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas Nak Melisa pimpin doa untuk menutup kelas. Baiklah, teman-teman. Pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai bertemu lagi dengan Bapak di akhir waktu dan kapan-kapan kita akan ngobrol bersama. Jika Bapak ada salah, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.